Kembali lagi di Dokter Ros Indonesia, ada satu masalah di daerah rongga mulut kita ya, ini sariawan. Tapi sariawan ini ternyata berkaitan dengan beragam hal. Bagaimana sariawan ini apabila ditanggapi oleh bintang tamu saya, seorang ibu muda lagi isi deh ya, Ratna Gali. Apa kabar Ratna? Baik, dokter. Terakhir ke Dokter Ros Indonesia masih kosong ya? Iya. Sekarang udah isi ya? Udah gede lagi. Udah gede lagi. Jalan Iya. berapa? 8 bulan. 8 bulan. Berarti kan lagi hamil tentunya tidak ngalamin menstruasi. Iya, kalau sekarang sih Tapi enggak. pernah ada cerita tertentu nggak yang berkaitan antara menstruasi dengan sariawan? Pas banget sebelum hamil Hah? ini. Oke. Jadi kalau kemarin-kemarin tuh yang setelah aku ngelahirin anak yang kedua ya, aku sariawan. Terus kataku, pas banget lagi menstruasi kan. Bulan berikutnya gitu, aku sariawan lagi. Pas kebetulan menstruasi juga, aku pikir Oke. mungkin emang kebetulan aja kali ya. Iya. Cuma masalahnya tuh annoying banget karena datangnya tiap bulan. Tiap- Udah kayak bener-bener kayak datang bulan kan. Heeh. Dan selalu pas dengan menstruasi gitu. Semua langsung bisa saja berubah. Dan ternyata nih ya, Ratna ya, pertanyaan Ratna ini atau pengalaman Ratna hampir sama dengan seseorang yang sudah mengirimkan email berikut ini ya. Nah ini dari tika_88@gmail.com. Halo dok, dok kenapa ya saya mengalami sariawan setiap bulan? Bisa dibilang setiap datang bulan saya mengalami sariawan. Sariawan yang saya alami bukan hanya satu dok, tapi kadang-kadang 1 sampai 5 yang terbentuk. Jadi dalam arti terbentuk itu kadang-kadang kan sariawan tuh kayak luka di daerah bagian mukosa mulut. Itu bisa di pipi, bisa di bibir, bisa di lidah. Ya, jadi sariawan yang dialami oleh teman kita Tika ini juga ada kaitan dengan saat dia menstruasi. Apakah ada kaitan antara menstruasi dengan sariawan? Iya benar, nah Ya. soalnya kemarin-kemarin aku tanya, bener nggak sih? Karena aku pernah dengar katanya tuh memang ada kaitannya antara menstruasi sama sariawan, tapi Iya. nggak tahu apa kaitannya. Ini kita perkuatkan dengan hasil report dari Journal Contemporary Dental Practice. Ya, ini berkaitan dengan mulut dan gigi. Ini mengatakan ada kaitan antara hormon progesteron dan estrogen yang terjadi saat seorang wanita menjelang dan di saat menstruasi itu ketidakseimbangannya. Ya, terjadi ketidakseimbangan hormonal. Ini juga sebenarnya hampir sama sebagai latar belakang terjadinya nyeri menstruasi menjelang dan di saat men. Dan ini juga mempengaruhi kestabilan mulai dari daya tahan tubuh sampai juga kondisi keasaman di rongga mulut. Inilah salah satu faktor yang mengarah kepada kenapa beberapa wanita itu mengalami sariawan menjelang atau di saat menstruasi. Nanti dia hilang sendiri. Masalah titik-titiknya, nah ini kadang-kadang ada beberapa resiko yang memperberat si sariawan itu tadi. Misalnya nyikat giginya terlalu kadang orang Iya, saking pengen mandi bersih jadi gitu. mandi itu kan waktunya keburu-buru. Jadi sikat giginya keburu-buru, kesenggol lagi, luka yang udah ada kesenggol, nempel di bulu sikat gigi, ya bulu sikatnya nyasar ke bagian yang kiri. Awalnya di kanan atau di lidah atau di bibir. Jadi ini beragam faktor resiko yang bisa memperparah dari sariawan itu bisa terjadi saat perjalanan penyakit itu sendiri. Ya, jadi memang sih ada satu hal lagi di saat menstruasi karena nyeri head tadi kan juga kadang-kadang kalau orang udah mau mens wanita tuh karena stres ya. Iya, stres bener. Karena udah aduh gue pasti kagak enak nih. Lagi PMS ya. PMS kan. Nah, ini juga bisa mempengaruhi level dari hormon stres. Akhirnya ini mempengaruhi daya tahan tubuh, akhirnya mempengaruhi si sariawan itu muncul kembali. Jadi tetaplah Ratna air putih, karena ini berkaitan dengan imun tubuh, istirahat. Kemudian segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mencegah sariawan kan vitamin C dari buah, dari sayur. Kemudian perhatikan kebersihan bulu dari sikat gigi. Karena kadang habis sikat gigi naruh di tempat-tempat yang taruh di wastafel atau di mana itu kan kita pada nggak pernah tahu kecoa atau lalat lewat. Iya. Memang harus ditutup rapat, ya. Aku setuju banget dokter ya. Selain rutin mengkonsumsi sayur dan buah serta minum air putih, aku juga punya tips nih untuk pemirsa untuk mengobati sariawan. Jadi kalau habis makan jangan lupa membersihkan mulut, diawali dengan sikat gigi dan diakhiri dengan berkumur. Menggunakan Medisio Concentrate yang bisa untuk mencegah sekaligus mengobati sariawan, bau mulut, dan panas dalam. Ini obat antiseptik sejati karena begitu dipakai, kuman-kuman di mulut langsung mati dan cepet banget ngobatin sariawan, bau mulut, panas dalam, dan pastinya langsung hilang.
Nah, dan perlu diingat juga ya, nggak boleh diminum tapi dikumur aja. Caranya mudah untuk mengatasi sariawan dan bau mulut dengan cara encerkan 10 tetes Medisio Concentrate ke dalam segelas air, lalu diaduk-aduk, kemudian kumur-kumur. Setelah itu, bilas sisa kumuran dengan air bersih. Kalau ada sariawan, lanjutkan dengan meneteskan obatnya di cotton bud, terus tempelkan ke sariawan sampai meresap. Nih ya, setelah pakai obat ini mulut tuh langsung terasa adem banget, seger dan sariawan juga jadi sembuh. Tersedia dalam 2 kemasan, 5 dan 10 ml sudah tersedia di toko obat dan apotik-apotik terdekat. Medisio Concentrate, harga minimalis, hasilnya maksimalis. Ya, jangan lupa juga adalah istirahat yang cukup. Iya, Daya benar tahan ya. tubuh itu ditentukan juga dengan seberapa waktu kita mengistirahatkan tubuh ya. Terima kasih ya Ratna Gali. Aduh, aku yang terima kasih. Thank That's you why so ya, much ternyata ya. setiap datang bulan aku sariawan. Sekarang udah tahu deh kenapa kan. Iya, dan sehat selalu kandungannya Thank ya. you, Nanti dokter. cerita ya kalau sudah melahirkan Oh ya. iya dong, pasti. Oke, ASI ya targetnya ya. Harus ASI eksklusif. Oke, nah untuk Anda di rumah masih ada info lainnya tentunya tentang kebiasaan-kebiasaan kecil dan sederhana yang bisa meningkatkan kesehatan jantung Anda. Tentunya sesaat lagi di Dr. Oz Indonesia. Kebiasaan kecil yang bisa meningkatkan kualitas kesehatan jantung Anda. Yang pertama pertanyaannya, Peliharalah kesehatan jantung Anda dengan kebiasaan-kebiasaan sederhana ini. kalau Bang Sultan 30 menit, Bang Saiful 45 menit, ya tidak ada perbedaan.